Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Indonesia memang gak ada habis-habisnya kalau kita ngomongin soal pertikaian, perdebatan. Bahkan teman-teman ya, ini permusuhan. Salah satunya yang paling terbaru, kita mendapatkan sebuah informasi yang sangat mengejutkan di mana ada seorang lawyers atau mungkin pengacara ini yang menggugat Wakil Presiden kita Mas Gibran Rakabuming 125 triliun. Gugatannya itu nggak main-main. Ini Pak Subhan namanya teman-teman. Menuduh Wakil Presiden kita itu memalsukan ijazah S1-nya. Yang kita tahu teman-teman didapat dari luar negeri. Kan ini kok saya teringat soal ijazah Pak Jokowi yang kemarin juga dipermasalahkan oleh Rocky Gerung, Roy Suryo, Dr. Tifa, Amin Rais, Egy Sujana. Kenapa sekarang teman-teman setelah kemarin pengadilan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, kenapa sekarang giliran Mas Gibran? Apakah ini orang-orang memang nggak punya kerjaan ya? Ngurusin ijazah orang lain, ngurusin ya background pendidikan orang lain. Kenapa segitunya itu? Para orang-orang pembenci keluarga Pak Jokowi itu sangat effort ya teman-teman. Saya rasa ini sudah ya Indonesia sudah ngawur sekali. Banyak sekali orang-orang seperti ini yang malah diberikan panggung, yang malah didorong bahkan disupport oleh orang-orang yang mungkin bisa saya sebut ada elit-elit politik. Karena sejatinya teman-teman ini nggak akan mungkin ada orang bernama, ini seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal yang berani menuntut seorang wakil presiden sebesar 125 triliun. Kita bisa bayangkan kalau era-era zaman dulu, Orde Baru, ada orang yang berani menuntut macam-macam dengan wakil presiden, dengan presiden. Saya rasa besok sudah tidak akan ada lagi orangnya. Nah, tapi kan sekarang di tengah kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, itu patut kita syukuri juga. Tapi ya negatifnya banyak muncul orang-orang setengah waras seperti ini. Jadi rada miris juga teman-teman. Dan mudah-mudahan ini Mas Gibran bisa melewati ya berbagai ujian-ujian. Kalau dulu pernah ada isu pemaksulan, sekarang gugatan ijazah. Masya Allah, mudah-mudahan Mas Gibran bisa kuat dan juga bisa memenangkan ini sidang ya gugatan perdana. Jadi sudah mulai informasinya tadi siang sudah mulai dan hari ini kita bakal kaji juga bagaimana hasilnya. Apakah Mas Gibran berhasil memenangkan gugatan tersebut dan kalau misalnya Mas Gibran menang, Mas Gibran juga bisa loh itu melaporkan balik Subhan ya, ini Pak Subhan, Pak Haji Subhan Palal dengan tuduhan pencemaran nama baik seperti yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, kita bakal kaji dulu teman-teman. Ya, tonton. Ya, teman-teman, link kita langsung saja kaji informasi selengkap. Nama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura
dan UTS InSearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya biasa, makanya kan tak bawakan ijazahnya, mau dibawa sendiri ya, aja dulu hilang gitu. Tuduhan itu sangat merugikan ya Mas? Enggak. Saya enggak untuk lucu-lucu. Belum selesai ijazahnya Pak Jokowi, sekarang ijazahnya Pak Gibran diulik-ulik oleh orang ini ya. Katanya adalah ijazah SMA Pak Gibran adalah bukan ijazah SMA yang diakui di negeri Indonesia. Waduh, parah. Teman-teman, tolong kalian dengarkan baik-baik sampai selesai. Nanti saya kasih penjelasannya agar teman-teman tidak salah kaprah dan kalian bisa berpikir apakah betulkah narasi ini atau tidak ya. Peraturan Coba dengarkan teman-teman dengan seksama ya. tahun 2023 huruf R juga. Oke. Bunyinya begini nih. Apa Pak? Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas. Oke. Madrasah Aliyah. Sekolah menengah kejuruan. Madrasah Aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Sekolah lain yang sederajat. Kan? Cukup definitif itu. Oke. Kenapa? Sangat definitif. Iya, definitif. Sangat. Nah, dia si wakil presiden ini nggak punya salah satu dari yang disebut ini. Sekolah lain yang sederajat, Bapak mau memahami makna sekolah lain yang sederajat itu gimana? Silakan jawab. Oke teman-teman, jadi dalam di pasal itu berkata bahwa atau berbunyi seperti yang disampaikan oleh Bapak itu betul ya. SMA ya, SMA, SMK atau madrasah atau sebaliknya adalah atau sekolah sederajat. Sekolah sederajat itu adalah yang diakui oleh negara ya. Nah, kalian tahu nggak teman-teman, kalau orang homeschooling, menurut kalian diakui nggak? Homeschooling itu adalah orang-orang tidak langsung ke dia itu belajar secara formal, tetapi belajar oleh orang tuanya atau di mana gitu. Tapi diakui nggak? Diakui oleh negara ya. Karena kenapa? Ya kan ada yang namanya belajar kesamaan. Nah, tapi Pak Gibran ini kan diakui ya oleh negara ya. Negara mana? Ya mungkin Australia atau di mana gitu ya kan. Tetapi ingat teman-teman, itu adalah formal ya teman-teman ya. Nah, kalau hanya Pak Gibran yang dipersoalkan dalam hal ini ijazahnya SMA karena dia mungkin kalau nggak salah di sekolah di Singapura, pertanyaannya adalah kalau begitu persoalkan juga dong Pak Prabowo. Karena kenapa? Prabowo itu ada SD, SMP, SMA-nya itu di luar negeri. Paham nggak Pak? SD, SMP, SMA-nya itu di luar negeri. Jadi sebenarnya keblinger sendiri kan, ketahuan banget kan. Paham nggak teman-teman? Kalau kalian paham mengenai perpolitikan atau mengenai situasi yang saat ini ada, belum Pak Jokowi ijazahnya yang saat ini lagi diusut atau bukan lagi dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan CS itu, dan saat ini sedang ya mungkin akan menuju ke tersangka ya. Karena kenapa? Karena UGM udah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Kenapa? Karena mereka yang mengeluarkan. Lah, data Roy Suryo dan teman-teman lain mengatakan bahwa oh itu palsu. Ada lagi mengatakan bahwa oh itu dicetak di pramuka. Pertanyaannya adalah apakah betul seperti itu? Sedangkan ijazah yang ada saat ini adalah sesuai dengan ijazah teman-temannya, pas, sesuai, dan begitu juga oleh instansi yang mengeluarkan UGM tentunya adalah mengatakan itu adalah udah pas sesuai seperti itu. Tapi masih aja nggak percaya, masuk kata oh kalau begitu keluarkan aslinya ya kan. Mana yang aslinya? Keluarkan Pak Jokowi nggak mau dong kan. Karena kenapa? Karena Pak Jokowi tidak ingin oh ya kamu kan menuduh bahwa itu palsu ya kan. Ya udah, kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah palsu, tentunya kamu punya yang asli. Secara logika betul nggak teman-teman? Coba deh kamu pakai ini ya. Oke, kalau saya ngomong begini kamu pakai ini. Jangan pakai emosimu ya. Jangan pakai emosi yang kamu nggak suka ya. Tapi pakai ini supaya pintar. Contohnya ya, Pak Suban ini ya, ini dia pakai kacamata nih kan. Saya bilang Pak Suban,
ya. Pak Subhan, kamu itu pakai kacamata palsu. Oke? Kamu tuh pakai kacamata palsu. Terus Pak Subhan bilang gini, kenapa kamu menuduh bahwa saya pakai kacamata palsu? Iya, kacamata aslinya ini di saya. Ini nih kacamata aslinya nih di saya nih ada. Ya, itu yang Pak pakai itu palsu. Artinya apa? Saya menuduh, saya ada bukti. Oke, sekarang orang Pak Roy Suryo. Dan sekarang kalau saya tanya sama si kawan ini, ya, nggak usah lah saya tanya, Roy Suryo deh, ya kan? Anda mengatakan Pak Jokowi bahwa itu palsu. Pertanyaannya kalau dibalikan adalah, oke, kalau Anda palsu, tentu ada yang aslinya dong di tangan kamu. Coba keluarkan. Nggak berani mereka. Tapi mereka wow. Nah, saya nggak tahu teman-teman ya, apa yang ada di dalam pikiran teman-teman ketika saya membicarakan hal ini. Tapi saya itu berbicara dalam hal ini adalah kapasitasnya adalah, saya ingin membuat atau ingin bangsa ini adem. Apalagi setelah kerusuhan di Agustus kemarin. Ya. Saya ingin bangsa kita itu teman-teman adem, apalagi saat ini ekonomi yang tidak baik-baik aja. Ya kan? Kalian mau hari-hari ada kerusuhan, hari-hari ada gejolak. Orang nggak mau berinvestasi, bos. Ya, kalian tahu nggak, orang tidak mau berinvestasi, kapan bangsa ini majunya? Kalau bangsa ini tidak maju, semakin banyak korupsi, jangan salah. Ya, dan semakin banyak kejahatan, jangan salah. Inilah yang nggak, mohon maaf ya, inilah yang teman-teman itu tidak mengerti, karena itu hanya nggak ada rasanya sih nggak suka gitu loh, apalagi tahun 2019 kemarin gitu ya kan, nggak ada 2024 kemarin ya teman-teman ya, ada yang nggak suka dengan sebelah. Udahlah teman-teman ya, udah selesai. Kalau kalian nggak suka sama orang, ya udah, tapi jangan mencari-cari ini dong. Ini A, B, C, dan yang tidak masuk akal. Kalau kalian nggak suka sama orang, kalau kalian mau tahu kesalahan orang ya kan, cari yang masuk di akal. Kalau yang ini kan tidak masuk di akal. Roy Suryo, gimana ceritanya yang masuk akal? Lembaganya mengatakan bahwa itu asli kok, ya kan? Lah Anda mengatakan tidak dan segala macam, kan aneh secara logika, ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya teman-teman semua ya. Khusus teman-teman yang pernah kuliah, pasti kalian akan pahamin. Tapi teman-teman mohon maaf, kalau kalian tidak pernah menginjak perkuliahan, kalian nggak akan paham ini. Kalian akan digoreng terus ya kan. Tapi walaupun demikian, kalian pasti punya akal toh, ya kan. Ketika orang-orang berbicara, kalian pasti punya akal toh. Pakai akal ini dan pakai hati nuranimu ya. Kalau kamu sayang sama Indonesia, kalau kamu cinta sama Indonesia, pasti kamu akan tahu bahwa kemana sebenarnya tujuan mereka ini ngomong. Oke, menurut kalian teman-teman gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Setuju nggak menurut teman-teman? Saya dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa, ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Pak Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu, ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak?
T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kameranya Pak. Ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat diwajibkan hadir Pak? Secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara atau kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi ya? Ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Ya teman-teman, barusan kita telah menyaksikan, kita juga telah menyimak bagaimana pernyataan yang mungkin tidak masuk logika sebagian. Saya yakin mayoritas rakyat Indonesia agak heran juga. Kenapa Pak Subhan ini sampai segitunya ingin menjatuhkan, ingin menghina wakil presiden kita Mas Gibran Raka. Sedangkan ya itu sekolah dimanapun, pendidikan dimanapun, teman-teman harus tetap diakui. Bukan berarti misalnya ada seorang profesor, dia sekolah di luar negeri terus datang ke Indonesia untuk mengajar, tidak diakui. Itu keabsahan dari ya pendidikan formalnya. Kan itu cuma perbedaan sistem saja. Itu di Indonesia, ini di Singapura. Jadi jelas kalau misalnya hakim memutuskan ya Pak Subhan ini bersalah, memenangkan, ya ini Mas Gibran memenangkan gugatan, itu sudah sangat wajar. Jadi sekali lagi teman-teman, kita bakal terus kawal jalannya persidangan gugatan ijazah S1 wakil presiden kita Mas Gibran Raka Buming Raka. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.